Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Semangat pagi Indonesia, polisi menyapa. Mohon izin dan saya kayaknya perlu dibuka ini. Oke, Biar Pak ngomongnya enak. Betul, kita buka juga ini. Ya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Betul. Tapi biar ini ngomongnya biar enak. Kalau pakai masker ngomongnya kayak ini ngomong apa lip sync gitu loh. Betul, Pak Eko, betul. Nggih, ngapunten dan teman-teman, kita hari ini bersama Kapolsek Kota Kedua di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah. Pasirian. Alhamdulillah. Di Kota Pasirian, Kecamatan Pasirian ini seperti Kota Kedua karena memang lokasinya terus keramaiannya juga lumayan padat gitu dan Betul, betul. Nah, Pak Eko. ini bersama Bapak Kapolsek Pasirian, Bapak Agus Sugiharto. Siap, AKP siap, betul. Agus Sugiharto. Mohon izin Komandan terkait dengan situasi Kantipmas di Kecamatan Pasirian. Siap. Apa saja yang di sana itu seperti keramaian yang titik kumpul masyarakat di sana di mana saja Komandan? Terima kasih Pak Eko. Jadi saya selaku Kapolsek Pasirian sudah melakukan upaya pengamanan atau preventif, yaitu titik kumpul atau keramaian di Kecamatan Pasirian, yaitu ada di alun-alun Pasirian dan Pasar Pasirian. Alun-alun Pasirian dan Pasar Pasirian. Nah, Betul, itu Pak memang titik kumpul masyarakat di sana ya. Betul, Pak Eko. Apalagi kalau malam minggu. Malam minggu, ya. Mulai yang muda-muda, anak-anak kumpul di sana semua ya. Betul. Kerawanannya apa sih Bunda kalau di tempat seperti itu? Kalau yang di alun-alun Pasirian, kerawannya yang jelas pada malam minggu adanya berkumpulnya para pemuda dan mudi, yaitu adanya perkelahian atau mungkin miras. Kemudian kita dari Polsek Pasirian ya bersama-sama dengan TNI dan SKD termasuk kepala desa melakukan upaya patroli, yaitu pencegahan untuk tidak terjadinya tindakan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi untuk melakukan tindakan tawuran atau miras. Itu miras itu memang meresahkan banget kan. Betul. Terus di Pasirian juga identik dengan yang kanan kirinya adalah pasir, notabene kendaraan-kendaraan berat berlalu lalang di sana Komandan. Betul. Nah, itu kan di aturan pemerintah jam 8 boleh berkendara supaya masyarakat yang beraktivitas berangkat ke sekolah, berangkat bekerja itu lancar dalam perjalanannya. Nah, Betul. pada saat pengamanan apa saja yang dilakukan oleh ke Polsek Pasirian pada saat jam-jam tersebut, Komandan? Begini Pak Eko, jadi kami dari Polsek Pasirian bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kecamatan Pasirian, memang di sana ada pembatasan operasional untuk truk, khususnya truk pasir, yaitu sepanjang jalur dari Pasirian sampai ke Tempeh itu ada rambu-rambu yang mengatur, yaitu 06 sampai 08 tidak ada kendaraan yang beraktivitas sepanjang jalur Pasirian. Kemudian kami bersama-sama dengan Dishub melakukan upaya, yaitu melakukan penegakan hukum. Memang sementara kita hanya sebatas teguran kepada truk pasir itu. Ya, jadi alhamdulillah selama ini kita sudah bersinergis dengan Dishub untuk pembatasan jam operasional terhadap truk pasir. Tapi belum maksimal Pak Eko karena memang jumlah kita terbatas gitu. Betul. Mungkin bisa nanti kita berkoordinasi dengan pihak Satlantas untuk meminta backup dari Polres untuk penegakan termasuk dengan jam operasional tadi. Itu jumlah anggota di Polsek Pasirian berapa Komandan? Untuk total jumlah polsek itu 13 sama Kapolsek. Kapolsek berarti 14. 14. Jadi 14 totalnya. Padahal ini kota kedua, guys. Betul, betul Pak Eko. Minim sekali anggota. Mungkin mudah-mudahan ini bisa dilihat dari pimpinan di atas, mudah-mudahan
untuk menggelontorkan anggota ke Polres Lumajang. Karena sangat minim sekali kemudian. Betul, minim sekali. 14 sama Kapolsek sangat Betul. minim sekali. Luas Pasirian itu sangat luas sekali Pasirian. Betul. Kalau dilihat dari tadi Pak Eko, memang Pasirian ini adalah Lumajang kedua. Jadi sangat luas dan jumlah penduduk pun juga luar biasa. Hasil apa ya istilahnya cek dari Dispenduk itu sekitar 93.000 untuk penduduk 93.000. Kecamatan Pasirian. Dibagi dengan anggota, satu anggota menguasai berapa orang? Susah banget. Ya, kalau kriminalitas di sana benar. Ada cur hewan, curanmor, itu bagaimana untuk di sana? Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan 3 cepu yaitu curanmor, curat dan cur hewan, kami bersama-sama dengan masyarakat ya, terutama kepada kepala desa ya. Kemudian staf desa dan ditambah SKD. Kita setiap malam melakukan upaya patroli ya, patroli bersama-sama di setiap desa atau dusun. Jadi konsep kita di dusun ada, di desa ada, dan di tingkat kecamatan ada. Jadi ada 3 tingkatan lapis ya, ada 3 lapis untuk mengamankan Kecamatan Pasirian. SKD Satgas Keamanan Desa yang Siap, tidak betul. dimiliki kabupaten lain. Betul. Adanya hanya di Lumajang. Siap. Itu memang sangat membantu sekali nggak Nan SKD itu Nan? Betul Pak Eko, tadi dengan adanya SKD itu sangat membantu Menciptakan kegiatan keamanan. kita atau memang sangat strategis dengan adanya SKD ini, betul. membantu tugas-tugas kita untuk menjaga Kamtipmas wilayah Kecamatan Pasirian. Pengalaman kemudian pada saat ada pengejaran pencurian sapi di wilayah Pasirian, bagaimana perannya SKD pada saat itu Nan? Betul, ini sementara memang sudah berjalan ya beberapa. Saya di sana sudah 3 tahun ya, berarti sudah 3 tahun ini kita bersama-sama dengan pihak kepala desa, staf dan SKD ketika ada kejadian pencurian, khususnya pencurian hewan, ini luar biasa ya. Jadi ketika ada pencurian sapi, warga ini ketika ada kejadian cepat lapor kepada kepala desa lapor ke Polsek, dan kita turun ke lapangan. Dengan adanya kecepatan laporan, lapor cepat, temuan cepat, dan alhamdulillah banyak yang gagal ya. Walaupun pelaku tidak berhasil, selama ini tidak ada kerugian kepada masyarakat karena barang bukti yang diambil oleh pelaku itu berhasil kita temukan berkat kerjasama dengan kepala desa dan SKD. Satgas Keamanan Desa. Jadi merinding saya Nan. Betul. Luar biasa mereka melaksanakan, padahal mereka nggak digaji gitu. Betul. Jadi memang saya katakan SKD ini adalah tokam. Toko keamanan. Jadi ini adalah kalau ada toga, tomas, toda, dan satu lagi adalah tokam. Toko keamanan. Betul. Waduh, luar biasa. Siap. Sumbangsih tenaga dari SKD itu pahlawan sebenarnya mereka itu. Betul Eko. Untuk curanmor bagaimana Nan di wilayah Pasirian? Untuk curanmor khususnya Pasirian, alhamdulillah bisa kita tekan seminim mungkin, dan ada hanya beberapa. Jadi memang kita di sana bekerjasama dengan para desa itu antisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi polisi jinnya sendiri. Jadi ketika nanti dia parkir di suatu tempat umum, secara otomatis pemilik motor itu bisa mengamankan bahannya sendiri. Jadi untuk mengurangi terjadinya curanmor di tempat umum, termasuk kita juga memasang beberapa banner untuk bisa dibaca atau untuk mengingatkan kepada para pemilik motor yang mau diparkir. Jadi ada banner. Ada banner himbauan ya. Himbauan. Terus berkaitan dengan yang tadi masalah sapi tadi kan saat ini marak yang namanya PMK, penyakit ya. mulut dan kuku. Dan kuku ya. Nah di Pasirian kayaknya banyak juga yang terimbas dengan penyakit tersebut. Betul. Antisipasi yang dilakukan Kunan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Itu bagaimana Kunan? Memang dengan adanya PMK ini sangat menyentuh kepada masyarakat, khususnya peternak. Sementara untuk populasi
jumlah ya, populasi jumlah sapi di wilayah Pasirian sekitar 17.000 lebih ya. Kemudian yang terindikasi atau terpapar ini hasil survei dan data yang kita miliki sumber dari Puskeswan ya, ini ada 1.700 yang terpapar. Tapi upaya kita bersama-sama dengan TNI Polri, kemudian Kapuskeswan dan para dokter termasuk para peternak, setiap hari kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa PMK ini bisa disembuhkan dengan cara membersihkan kandang, termasuk membersihkan sapinya itu sendiri, dan memberikan obat atau memberi vaksin kepada sapi yang sehat dan merawat kepada sapi yang terkena. Itu yang kita lakukan setiap hari. Ya, kita polisi juga harus masalah sapi juga, betul. Gitu. Keamanan juga ya. Rangkap-rangkap dan. Rangkap-rangkap, alhamdulillah. Nah, anggap aja ini semangat tetap semangat dan anggap aja itu adalah sebagai ibadah, ladang ibadah. Ya. Mohon izin dan program dari Polsek Pasirian ke depan ini dalam waktu dekat terkait dengan mungkin saat ini cur hewan mungkin kurang karena sapi banyak betul yang sakit atau terkena musibah pandemi PMK. Nah, siap. Otomatis sekarang ini banyak curanmor mungkin yang banyak di mana-mana terjadi adalah curanmor. Nah, inovasi apa yang dimiliki oleh Polsek Pasirian untuk mengantisipasi hal tersebut? Betul Pak Eko, dengan memang mulai awal kita juga sudah mengantisipasi terjadinya tindakan atau tindak pidana curanmor. Alhamdulillah mulai dulu memang untuk tingkat cur hewan untuk wilayah Pasirian tidak begitu tinggi, yang bisa dikatakan rendah. Dengan adanya PMK pun bisa dikatakan hampir tidak terjadi pencurian hewan untuk wilayah Pasirian. Alhamdulillah. Kemudian yang dikatakan Pak Eko tadi untuk antisipasi tidak pidana curanmor, kita tetap melakukan upaya sosialisasi ya dengan cara patroli kepada tempat-tempat di mana berkumpulnya orang untuk parkir kendaraan, termasuk preemptif yaitu dari Babin Kaptipmas memberikan penyuluhan kepada masyarakat per desa, per dusun, bahkan per RT untuk melakukan sosialisasi melalui Babin Kaptipmas. Dengan harapan dengan adanya patroli ya, preemptif dan represif pun nanti kita lakukan untuk supaya menekan tindakan curat atau curanmor. Ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, kalaupun terus sudah terjadi, berarti kewajibannya adalah mengungkap gitu nih. Betul. Nah, ketika banyak yang terjadi itu, apa masyarakat langsung lapor, apa masih mengendap laporan itu? Misalkan gini, ada kejadian nih, kadang-kadang masyarakat enggan mau melapor. Padahal ketika masyarakat cepat melapor, itu setidaknya kepolisian bisa menginformasikan ke seluruh jajaran yang lain supaya ketika ada kendaraan dimaksud bisa dilakukan atau ditemukan dengan cepat. Kalau misalkan berpasangan dengan patroli gitu. Nah, keadaan masyarakat di sana ketika ada barang hilang, apa langsung melapor, apa masih nunggu 1-2 hari gitu? Pengalaman saya di sana memang alhamdulillah untuk masyarakat Pasirian ini saya anggap sudah SDM-nya tinggi. Jadi ketika ada kejadian pencurian atau pencuranmor itu rata-rata bisa melaporkan langsung ke Polsek ya. Alhamdulillah, jadi dengan adanya kejadian kemudian cepat melaporkan, harapan dari kita ya segera melakukan upaya penyelidikan ya, jadi ada temu cepat, lapor cepat dan bisa ungkap. Harapan kami untuk kepada masyarakat ketika ada kejadian segera melakukan kepada kepolisian, apalagi kejadiannya mungkin belum lama, bisa kita sebarkan melalui HT ya, biar jajaran mengetahui bahwa telah terjadi curanmor, bisa melakukan penyekatan yang kira-kira dilewati oleh pelaku. Ya. Itu adalah salah satu upaya. Mohon izin dan terkait dengan ini ada titipan juga dari teman-teman
Mudah-mudahan kejadian di Lumajang, khususnya di Kecamatan Pasiran, tidak terjadi curanmor lagi. Iya. Dengan banyaknya masyarakat yang terkena pandemi PMK. Nah, Ya. mudah-mudahan pencuri-pencuri juga coba dan terus ini dan Iya. ada komunitas-komunitas sepeda motor yang ada di wilayah sana itu kan, Ya. yang perbatasan antar Pasirian dan Tempeh di JLS. CLS ya. Motor-motor yang ingin anak-anak muda ingin menyampaikan atau menyalurkan hobinya dengan kontes sepeda motor atau nyetel sepeda motor, itu bagaimana benar? Oke, terima kasih Pak Eko. Memang ada ya kegiatan-kegiatan para pemuda yang dikatakan Pak Eko tadi, nyetel atau mungkin dikatakan balapan liar ya. Betul ya, ini memang PR kita untuk menyelesaikan sesuai dengan perintah pimpinan. Jadi kita setiap hari 15.00 sampai 18.00 wajib hukumnya ada 5 polsek kayaknya. Ada 5 polsek itu wajib hukumnya berpatroli di daerah JLS, khususnya di jembatan Silowangi. Itu sudah kita laksanakan setiap hari. Bahkan untuk hari Sabtu dan Minggu kita prioritaskan. Jadi betul. Jadi memang kita tidak mentolerir dengan adanya kegiatan pemuda yang melakukan balapan liar, karena nanti ujung-ujungnya terjadi kecelakaan, kemudian terjadi perkelahian. Okay. Kemudian mohon izin, mungkin ini pesan kepada teman-teman pemuda yang ada di jalan-jalan ingin setting sepeda motor atau mau balap. Ya. Pesan-pesan buat mereka gimana? Terima kasih Pak Eko. Tadi pesan saya selaku Kapolsek Pasirian ya, bahwa kepada para pemuda dan yang lainnya atau pemudi ya, kalau punya hobi mungkin ada punya nyali untuk melakukan kegiatan balapan bisa disalurkan kepada sirkuit yang mungkin lebih terhormat ya, bisa disalurkan melalui balapan yang secara resmi. Itu mungkin lebih baik dan tidak akan merugikan kepada pengendara atau pengguna jalan lainnya. Ya, gitu Pak Eko. Terima kasih kemudian kebersamaannya. Mohon maaf waktunya panjenengan sibuk. Saya sempat panjenengan sempat datang ke sini. Terima kasih. Siap. Saya doakan selalu sehat, rezekinya banyak. Amin Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku semua, sahabat polisi menyapa. Demikian pembicaraan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Mudah-mudahan semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam polisi menyapa.